Pagi saudara-saudari dikasih Kristus, mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, bersaksi bersama Roh kebenaran. Kata bersaksi dalam kitab suci berasal dari bahasa Yunani manturio, yang juga berhubungan dengan istilah martir atau pembelaan iman. Dalam konteks iman, tindakan bersaksi sebenarnya merujuk pada kesaksian atau pengalaman iman yang kita bagikan dengan orang lain. Namun, kesaksian iman itu pun hanya mungkin terjadi berkat karya Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kesaksian yang diberikan oleh para murid Kristus dimungkinkan pula oleh karena hubungan yang terjalin dengan Kristus sendiri. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Dengan bantuan Roh Kudus, para murid harus siap untuk menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Roh Kudus itulah yang memampukan dan memberi kekuatan kepada para murid, sehingga mereka tidak perlu ragu dalam melangkah. Pengalaman mereka bersama Yesus telah membuat mereka mengenal pribadi Yesus. Pengenalan itulah yang menjadi kesaksian mereka. Para murid sudah mengalami hidup dengan Yesus, mendapat banyak hal dari perjumpaan itu, dan kini saatnya mereka membagikan pengalaman bersama itu. Bersaksi berarti menyatakan dalam hidup kita keyakinan dan iman kita kepada Yesus yang mulia. Pengalaman akan kebangkitan Tuhan itulah yang menjadi kesaksian kita. Dunia membutuhkan kesaksian kita, agar semakin banyak orang mengenal Yesus Kristus dan sekaligus menyadari kebaikan dan peran Allah dalam hidup sehari-hari, baik di dalam pengalaman menyenangkan maupun di dalam pengalaman pahit kehidupan kita. Saudara terkasih, sebagai saksi iman, meskipun harus menghadapi aneka tantangan, masalah dan hambatan, hendaknya tidak putus asa atau menyerah. Kita percaya pada janji Yesus bahwa Roh Kudus akan mendukung dan menguatkan kita, sehingga kita akan mampu menghadapi semuanya. Dengan demikian, di bawah bimbingan Roh Kudus, kita harus siap sedia dan rela untuk disalibkan bersama Yesus yang telah berjuang dan berkorban demi keselamatan jiwa umat manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini.
Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.